Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Angelica Marsiana, NIM 42021050096, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas. Nama saya Nurul, NIM 42021050022, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas. Nama saya Eka Alia, NIM 42021050017, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas. Oke, kali ini kita akan membahas menu bar insert. Apa-apa saja perintah yang ada di menu bar insert? Kita lihat di sini. Ada beberapa grup yang tersedia di menu bar insert. Yang pertama, ada text, ada tabel, ada ilustrasi, ada link, ada header and footer, ada teks, dan yang terakhir ada simbol. Selanjutnya, kita akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama ada di bagian grup teks, ada cover text. Berfungsi untuk membuat sampul atau cover halaman. Seperti ini cara cepatnya. Di sini sudah ada disediakan beberapa contoh. Jadi, kita tinggal pilih yang kita sukai, kemudian kita edit. Kita edit, kita rubah teksnya, misalnya menjadi makalah. Oke. Selanjutnya ada blank page untuk membuat halaman berikutnya menjadi 2 halaman. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 2 halaman. Kemudian ada take break. Untuk memotong halaman, kita bisa membuat halaman baru dengan format yang berbeda menjadi 3. Seperti ini ya teman-teman tuh. Selanjutnya ada grup tabel. Tabel ini berfungsi untuk membuat tabel. Kita bisa menentukan kolomnya, misalnya nih kita membuat kolomnya ada 4 dan barisnya ada 2. Seperti ini tampilannya ya. Jadi kita tinggal menentukan apa yang kita sukai. Baiklah, selanjutnya ada perintah vector. Berfungsi untuk menyisipkan gambar atau memasukkan gambar yang ada di komputer ke dalam dokumen kita. Misalnya nih, seperti ini. Kita buka. Kita juga bisa dapat memasukkan logo surat atau foto. Kita ambil contoh sebagai kita ambil fotonya. Kita ambil di dokumen kita dan kita pilih ini. Kita insert. Terus kita bisa menyesuaikan ukuran gambarnya seperti ini, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah sipes. Di sini sipes itu berfungsi untuk menyisipkan bentuk yang sudah jadi. Misalnya nih ada beberapa bentuknya seperti persegi panjang, kita buat seperti ini. Ada juga berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa membuat garis seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada perintah smart art.
Untuk menyisipkan grafik atau bagan organisasi, kita bisa memilih bagan yang kita inginkan. Misalnya nih, seperti bagan ini. Kita tinggal klik dan kita bisa merubahnya nih. Misalnya ini ketua. Dan di sini wakil. Lalu kita bisa menyusun organisasinya juga. Jadi sini tuh terserah kita memilih menulis apa saja menurut kemauan kalian. Oke, kita lanjut dengan perintah chart. Berfungsi untuk menyisipkan diagram. Jadi ini dia perintahnya. Kita bisa memilih diagram grafik yang kita sukai. Oke, ada beberapa contoh di sini teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Kita dapat merubah datanya. Misalnya kita tekan ini, kita oke kan. Nah, jadi di sini nih ada kategori. Kita ubahnya di sini teman-teman. Di sini kita ubah menjadi Senin. Ini Selasa dan seterusnya. Jadi berubahnya di sini teman-teman tuh saja. Oke, kita lanjut dengan perintah selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada menu screenshot. Screenshot ini fungsinya untuk tangkap layar desktop. Di sini sudah ada contoh yang sudah saya ambil ya. Kita klik, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beralih di menu hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk menghubungkan suatu dokumen lainnya agar saling memberikan masukan. Hyperlink ini jarang digunakan ya, jadi kita close aja. Kemudian kita lanjut ke bookmark. Bookmark ini fungsinya untuk memungkinkan Anda melompat ke tempat tertentu di dokumen. Ini juga jarang digunakan ya, jadi kita close. Selanjutnya di sini ada close reference. Close reference ini fungsinya untuk melihat tempat-tempat tertentu dalam dokumen seperti pos, angka, dan tabel. Ini juga kita close ya, karena jarang digunakan. Kemudian kita beralih ke menu header. Header ini fungsinya untuk menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian atas. Ingat ya teman-teman, pada bagian atas. Di sini kita bisa klik, kita ganti. Kita bisa klik apa yang ingin kita ketik ya. Kita bisa klik apa yang ingin kita ketik. Misalnya judul. Kita bisa klik di sini. Kita hapus ya. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke media footer. Footer ini fungsinya untuk menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian bawah. Jadi, posisinya dia pada bagian bawah. Kita tentukan pilihan kita tinggal edit. Kita bisa edit. Kita ingin ketik teks. Kita ingin ketik apapun yang kita ingin ketik ya, ketik aja di sini. Misalnya film atau apapun yang ingin kita ketik. Selanjutnya
kita masuk ke page number. Dan untuk page number ini fungsinya untuk menambahkan halaman. Jadi kita dapat menambahkan halaman secara otomatis. Apakah kita ingin menambahkan halaman di bagian atas atau ingin menambahkan di bagian bawah? Nih ya teman-teman, nanti kita bisa ketik jika ingin menggunakannya. Oke, kita akan lanjut ke text box. Text box ini fungsinya untuk menyisipkan kotak yang berisi teks. Text box ini hampir sama dengan sipes. Ini kita ketik. Oke, selanjutnya ada Explore Quick Part. Fungsinya untuk menyisipkan teks yang telah diformat. Ini jarang kita gunakan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke perintah yang selanjutnya. Ada Word Art. Fungsinya untuk menyisipkan beberapa teks artistik. Ini paling sering kita gunakan ya. Bisa kita gunakan untuk membuat sampul karena ada beberapa macam model dan warna, dan juga ada beberapa efeknya. Jadi seperti itu ya teman-teman fungsinya. Kemudian ada Drop Cap. Ini fungsinya untuk membuat huruf kapital besar di awal paragraf. Di awal paragraf ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Signature Line. Fungsinya untuk menyisipkan garis tanda tangan digital. Ini jarang kita gunakan ya juga ya teman-teman. Jadi kita langsung skip aja. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada Date and Time. Fungsinya untuk menyisipkan dengan cepat tanggal atau waktu saat ini. Selanjutnya ada Equation. Equation itu fungsinya untuk menyisipkan simbol dan struktur matematika. Kemudian ada simbol. Simbol ini fungsinya untuk menyisipkan simbol khusus seperti simbol matematika, mata uang, hak cipta, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa simbol yang sudah disediakan. Kita tinggal klik beberapa contoh dari simbol yang disediakan ini. Oke, kemudian ada Explore Quick Part. Explore Quick Part fungsinya untuk menyisipkan teks yang telah diformat. Ini jarang kita gunakan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke perintah yang selanjutnya. Ada Word Art. Fungsinya untuk menyisipkan beberapa teks artistik. Nah, ini paling sering kita gunakan ya teman-teman. Bisa kita gunakan untuk membuat sampul karena ada berbagai macam model dan warna, dan ada juga beberapa efeknya. Jadi seperti itu fungsinya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Drop Cap. Fungsinya untuk membuat huruf kapital besar di awal paragraf. Di awal paragraf ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Signature Line. Fungsinya untuk menyisipkan garis tanda tangan digital. Ini jarang kita gunakan juga ya teman-teman. Jadi kita langsung skip aja. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada Date and Time. Fungsinya untuk menyisipkan dengan cepat tanggal atau waktu saat ini. Selanjutnya ada Equation. Equation fungsinya untuk menyisipkan simbol dan struktur matematika. Ini. Oke teman-teman, itu dia video singkat dari kami. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen di bawah ini ya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini.